Oke, halo guys. Di video kali ini kita akan bahas lanjut, lanjutan soal sebelumnya. Nah, tadi kan pendekatan transfer pricingnya itu menggunakan market base. Nah, sekarang kita masuk ke cost base ya. Jadi kalau cost base itu sebenarnya konsepnya adalah kita cek, sorry, cost base. Ya, cost base itu pasti berawal dari kita harus identifikasi costnya. Ya, identifikasi costnya. Nilai cost kita berapa sih gitu. Ini yang jadi acuan transfer pricing. Nah, di soal yang sama kita lihat, jadi ketika kita melihat soal transfer pricing kita harus menggambarkan dua sisi ya. Di satu sisi penjual, penjual itu divisi yang menjual, yang di sini adalah Alpha, terus ada sisi pembeli. Ini yang ngebeli produk dari penjual. Di sini Delta. Nah, em, seperti yang dijelaskan di video sebelumnya bahwa masing-masing divisi ini mereka punya sales and cost-nya masing-masing secara konsep. Mereka punya salesnya sendiri. Di sini punya sales sendiri. Di sini juga punya cost-nya sendiri. Sama. Di sini juga punya sales. Di sini juga punya cost-nya sendiri. Masuk kadang ada fixed cost-nya ya. Tapi fixed cost sih nggak kita masukkan. Mungkin fixed cost itu dimasukkan kalau kita disuruh menghitung laba rugi setiap divisi. Nah, untuk sales dari sisi penjual, ini mereka punya dua kemungkinan. Ya, mungkin di bawah. Yang pertama, dia jual ke eksternal. Yang kedua adalah dia jual ke divisi lain. Oke. Nah, sedangkan kalau dari sisi divisi pembeli, dia cuma punya apa namanya, satu jenis sales, di mana salesnya ini dia cuma jual ke eksternal aja. Dia kan mau jual ke divisi mana, nggak ada kan. Tapi di sisi cost-nya dia punya ada tambahan cost di sini. Cost yaitu namanya adalah cost transfer. Cost transfer. Cost transfer ini adalah bisa dibilang kayak kita beli dari divisi lain. Jadi ini akan ada koneksi ya. Ini dengan ini. Kalau dia ngejual harga 10, otomatis dia ngebeli divisi ini akan ngebeli harga 10. Nah, konsepnya transfer pricing itu kayak gini. Sehingga nanti harganya ya berapa? Ini kan 10-10. Mereka harus sepakat ya. Dimana kalau tadi, seperti kita ketahui, kalau di sisi penjual, dia akan ada namanya apa? Di sisi penjual itu pasti namanya transfer pricing minimum. Kalau di sisi pembeli, ini pasti namanya transfer pricing maksimum. Maksudnya, minimum itu kita ngejual, aku mau jual barang ke divisi Delta, minimal berapa ya? Nah, gitu maksudnya. Minimal itu minimal berapa. Sementara dari sisi pembeli, em, aku mau beli barang dari divisi Alfa maksimal berapa ya? Nah, biasanya sih minimum maksimum ini ngelihat juga dari berbagai hal. Kalau maksimum sih lebih gampang ya. Kalau maksimum itu kita tinggal cek aja. Misalkan si pembeli di divisi Delta ini
pas beli dari luar harganya 10 ya. Tapi em, beli dari Alfa ini dia tidak boleh lebih dari 10 karena logikanya ya udah mending beli dari luar. Ngapain kalau beli di dalam, beli di internal itu lebih mahal. Nah, itu makanya kita set biasanya maksimum ini sesuai dengan harga beli di luar biasanya. Terus kalau minimum ya minimum ini nanti ini menyesuaikan dengan kebijakan transfer pricing dan juga nanti kita harus memperhatikan cost kita berapa ya jangan sampai cost kita ngeluarinnya 50 kita jual ke divisi pembeli itu 40 jadi kan rugi gitu ya. Nah, belum lagi nanti kalau ada kita harus mengorbankan jualan kita ya. Misalkan kita ngeproduksi 1.000 unit. Ini kalau kita jual keluar, ini harganya 100 dolar dengan biaya dengan cost misalkan 80 dolar sehingga kita punya untung 20 dolar. Tapi si si divisi apa namanya divisi sebelah minta gimana kalau 1.000 unit ini dijual aja ke internal ke divisi Delta misalkan gimana kalau 1.000 unit dijual ke Delta otomatis kita akan potensi kehilangan 20 dolar ini. Sehingga nanti kalau ada seperti itu, cara harga transfer pricingnya itu harus kita set yang pertama 20 dolar ini ditambah dengan cost kita atas ngeluarin ngeluarin apa namanya ngeluarin cost produksi dari 1.000 unit ini adalah 50 sehingga nanti minimum transfernya itu harus paling nggak 70. Nah, ini contoh konsep dasar dari transfer pricing. Kita masuk ke soal. Nah, di sini diinformasikan ya untuk divisi alfa dan divisi beta em, variable cost-nya itu 2,50. Oke. Di sini Delta ini ngeproduksi oh sorry. Delta ini dia produksinya adalah 100.000 di mana si divisi B ini dia minta divisi B itu cuma butuh 30.000. Artinya masih bisa dipenuhin kan sama divisi Alpha. Oke, sekarang diminta if only has a transfer pricing. Oke, kalau menggunakan pendekatan full cost, di sini ada keterangan full product cost. Full product cost itu adalah variable cost ditambah dengan fixed cost. Sehingga nilainya 9. Ya, jadi minimum minimum nanti antara divisi A dengan divisi B, divisi A bilang sorry ini Delta ya, sorry. Bilang ke divisi data nanti saya jual ke kamu 30 ribu ini dengan harga 9 dolar ya karena biaya saya paling enggak itu 9 dolar. Nah, karena dari sisi divisi Alpha dia ngejualnya 9 dolar sesuai dengan cost-nya dia. Nah, tapi kalau divisi Delta
Dia kan kalau dia beli keluar itu harganya 14 dolar. Ya kalau dari PC Delta sih mending kita beli ke divisi sebelah kan cuma 9 dolar. Nah, ini pasti akan terjadi transfer pricing biasanya. Sepakat nih ya. Karena ini tuh maksimumnya 14 dolar, minimumnya 9 dolar. Yang kedua, if on has no service. Nah, gimana kalau full cost-nya ini kita tambah 25%. Jadi ada tambahan kayak margin gitu. Jadi 9 dolar ditambah satu kali ya, sorry, kali 1,25. Jadi 11,25. Nah, di 11,25 ini, em, oke, kita lihat nih, ternyata ada sedikit perbedaan. Sorry, salah konsep. Jadi, ternyata di soal ini, kan kalau pakai metode full product cost, itu kita harga transfernya kita bisa jual ke mana? Jual ke divisi D, itu kan 9 dolar. Ya, kita hapus dulu nih yang ini. Nanti kita bahas 9 dolar. Tapi harga pasarnya ini 14 dolar. Kalau dari divisi A, ya ngapain aku jual ke divisi D dengan 49 dolar? Mending jual ke 14 dolar. Karena kalau dari divisi Delta ini pasti nerima-nerima aja ya kalau dia beli dengan 9 dolar ini. Karena harga di luar dia harganya 14 dolar. Nah, ini pasti divisi Alpha ini akan di sini ada keterangan. Em, kalau divisi Delta sih dia nerima ya, karena senang dia beli ke temennya ke divisi 11 9 dolar. Kalau dia beli keluar 14 dolar. Tapi divisi A rugi. Dia dia em, dia harus ngejual si 30.000 ini dengan 9 dolar. Padahal kalau dia jual keluar itu 14 dolar nih. Nah, jadi divisi ini akan nuntut nih. Divisi Alpha pasti nggak mau dengan kebijakan ini. Nah, ya begitu juga di nomor 2. Nomor 2 ketika marginnya dinaikin dinaikin 25%. Meskipun dia naiknya 25% naik, kan tetap dia nilainya 11,25. Artinya em, si divisi A harus ngejual ke divisi D dengan harga 11,25. Padahal harga pasarnya ini adalah 14 dolar. Yang mending dijual keluar kalau di divisi A. Rugi 30.000 jual ke divisi sebelah gitu. Nah, terus nomor 3, kalau misalkan Omni has system pricing policy that requires variable product cost plus fixed cost the best per unit. Pasti. Em, Kalau Omni it has a transfer pricing policy that requires transfer at variable product cost plus fee 12 per unit. Oke, berarti kan em, ini yang ketiga ya. Yang ketiga itu dia bilang gimana kalau variable cost probabilitasmu ditambah dengan fee 12 dolar itu mau nggak transfer pricing. Jadi si bos atasnya tuh nawarin nih ke divisi divisi A, ya ada kebijakan transfer pricing variable cost plus fee 12 mau nggak ini dijual ke divisi D. Ini kalau kita total variable costnya kan 2,5, fee-nya 12. Artinya 14,50. Kalau dari divisi A, logikanya harusnya sih nerima ya.
Karena kalau dia di pasar itu $14. Kalau dijual ini di pasar, ini di internal. Kalau dia jual internal itu ketemunya 14,50. Tapi kalau dia jual di pasar itu ketemu 14. Ya mending mending pilih jual di pasar gitu. Di 14 apa? Sorry, mending ngejual di internal. Tapi di PCB, di PCD Delta nggak mungkin ya. Dia nggak mau beli beli 14,5 karena dia kalau beli luar harganya 14. Kalau beli internal 14,5 pasti nolak sih gitu. Ini Delta would refuse since it can buy all it needs on the outside market. Jadi dia mending beli di luar aja gitu logikanya. Terus yang ketiga, what if you have a business plan to produce and sell only GT5 doesn't? Hmm, apa nih? Oh, nomor 4 sama aja sih. Oke, jadi konsep dari transfer pricing ini kita harus melihat nih ya antara divisi A ini harus ada deal dan biasanya divisi ini kan pasti dia punya satu kepala ya harusnya tuh di sini tuh. Nah, ini entah manajer atau siapa, ini yang kadang menentukan antara divisi A dan B ini kebijakan transfer pricing-nya apa ya metodenya. Dan inilah nanti akan muncul, pasti akan muncul yang namanya negosiasi. Karena meskipun ini satu perusahaan, tapi kan divisi A dan divisi B ini dua divisi dan Delta ini dua divisi yang terpisah, sehingga dia harus benar-benar dipisah nih, apa namanya, secara laporan mereka harus melaporkan laba rugi setiap divisi ya. Nah, kalau misalkan ini kita laporkan, ya nanti kita akan masuk di soal ada di beberapa soal. Kalau kita lapor, em, kita laporkan di soal. Sorry, kita dilapor di soal nanti ada untuk diminta menghitung laba rugi. Kita akan tahu nih divisi A tuh untung atau rugi gitu. Divisi D juga untung atau rugi. Nah, ini sangat berpengaruh ya. Dari mana kalau misalkan divisi A rugi, ya pasti dia underperform. Nanti akan berpengaruh terhadap KPI mereka. Makanya mereka biasanya akan negosiasi ya. Atau kadang memang divisi A atau divisi D mereka harus melihat dulu apakah kebijakan transfer pricing ini memang harus dilaksanakan atau tidak gitu kan. Terus, oke, ini sih nggak terlalu ini. Nanti ketika masuk soal kita akan banyak ketemu logika-logikanya ya sebenarnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjut nanti di chapter 11. Terima kasih.